Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boker Tov Shalom Laim. Ya, ohayo gozaimasu. Yorobun annyeonghasimika. Sawadee-kap. Bonjour à tous. Ya, bom dia. Buenos dias. Ya. Buongiorno, fratelli e sorelli. Ya. Sabahal khair buat semua. Saya pengen kembali lagi menegaskan ya. Saya terima kasih kepada yang udah nonton video saya yang tentang bantahan saya terhadap statementnya Om Bagus atau Dr. Haji Bagus Wahyudi ya. Saya terima kasih banget. Tapi di situ saya bukan menggurui ya teman-teman. Tapi sekedar sharing, sekedar berbagi saja. Bahwa memang yang namanya kita membaca Al-Quranul Karim itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Itu harus ada yang disebut sebagai, yang disebut Om Bagus itu ada etika, etiket dan berestetika. Harus baik, benar dan bagus gitu. Makanya melafaz bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa. Ada etikanya, bagaimana supaya bagus, bagaimana supaya ultimate ya bagus, setelah baik dan benar. Ya kita mesti tahu dulu yang namanya makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan juga sifatil huruf, sifatnya huruf. Baru kemudian yang paling ultimate lagi adalah tajwid. Kenapa tajwid? Agar lidah kita bisa sama dengan orang-orang Arab dalam hal melafaz ayat-ayat Allah. Gitu. Makanya saya tegas dengan mengatakan tidak ada itu orang sebut-sebut apa Allah, Allah gitu kan, Allah gitu kan. Tidak ada itu. Yang benar Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Oh salah, kalau yang tadi kan itu kasrah ya. Ya kalau domah yang kalau fathah ya biasanya yang malah Allah gitu kan. Allah gitu kan, tidak ada. Kalau yang fathah itu cara menyebutnya ya Allah saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kan, subhanallah, gitu kan, rahmatullah, gitu. Biasanya kayak yang fathah dan dhammah. Yang orang suka kayak tadi yang saya sebut malah jadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Turki saja walaupun Allahu Akbar, teman disebut pas asal kan Allah kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gak ada Allah, ada Allah, gak ada Allah, gak ada itu Allah gitu kan. Allahu Akbar, Allah gitu. Makanya teman-teman belajar. Pak Cemana Pak biar bisa Pak. Ya belajar, tidak ada lagi. Tidak ada lagi cara lain. Belajar dan berlatih. Kalau saya singkat, bela diri dengan guru. Belajar dan berlatih dengan diri sendiri atau dengan guru. Ya jangan itu. Latihan, kalau saya latihan sendiri.
tidak dipandu guru. Kalau anda mungkin perlu dipandu guru. Gitu. Kalau saya latihan sendiri. Begitu. Saya bukan maksud untuk menghujat atau apa, enggak ya teman-teman. Tidak ada itu. Ya, cuma kita berbeda pendapat dalam hal ini saja. Ya, saya dan Om Bagus hanya berbeda pendapat dengan ya beberapa, salah satunya ini. Gitu. Ya nggak apa-apa, orang punya pandangan sendiri teman-teman. Ada orang yang mengatakan, Pak, yang penting kan baca Quran Pak, walaupun lidah kita bukan orang Arab ya kan, walaupun lidahnya tidak sepasih orang Arab, yang penting baca aja lah Pak, kan baca Quran itu kan dapat pahala. Iya memang, baca Al-Quran itu baca Al-Quran itu memang berpahala, iya betul. Tapi ya kalau masih ada yang ngomong begitu di depan saya cuma mau bilang pala makmu itu. Membaca Al-Quran teman-teman tidak sama seperti kita membaca koran, membaca sosmed, membaca artikel berita, atau membaca ensiklopedia, membaca jurnal akademik, ya kan? Kita mohon maaf nih, misal pengen bisa bahasa Inggris, pengen bisa bahasa Inggris, ya kan? Orang berlomba-lomba ikut kursus les bahasa Inggris yang biayanya tidak sedikit. Kalau saya tanya, Bapak Ibu pengen nggak? Bapak Ibu pengen nggak? Atau Anda para pemirsa pengen nggak punya bisa bahasa Inggris, cus, lidahnya lancar kayak orang Inggris? Lidahnya cus kayak orang England, kayak orang Amerika, kayak orang British, bahkan kayak orang Australia, kayak orang New Zealand. Pengen nggak? Pasti sebagian besar dari Anda mengatakan pengen. Lidahnya bisa seperti orang British, orang Amerika, orang New Zealand, orang Australia, orang Kanada. Ya, pasti kepengen dong. Ya, pasti kepengen. Tidak mungkin tidak kepengen, pasti. Ya, Anda pengen nggak? Anda belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea, tapi lidahnya bisa seperti orang Jepang, orang Korea. Anda belajar bahasa Tiongkok, apapun itu, mau Mandarin, mau Kanton, mau Hakka, mau Tochu, mau apa gitu ya, lidahnya bisa seperti orang Tiongkok. Pengen nggak? Pasti Anda akan menjawab pengen, pasti. Anda belajar bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Jawa, ya. Pengen nggak lidahnya macam wong Jawa? Pengen nggak? Pasti Anda akan menjawab pengen. Nah, begitu juga dengan kita belajar Al-Quran. Pengen nggak lidahnya sama kayak orang Arab? Kita belajar bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab, bahasa yang dipakai di Al-Quranul Karim, ya. Pengen nggak lidah kita bisa ngomong macam orang Arab? Pengen nggak? Pengen. Harusnya kita bersyukur sebagai orang Indonesia bisa lidahnya tuh mudah untuk fasih dalam berbagai bahasa. Orang Indonesia paling mudah untuk fasih bahasa Inggris lidahnya dibandingkan orang British itu sendiri. Orang British itu sendiri ketika ngomong bahasa Indonesia masih ada logat-logat bulenya, sefasih apapun. Ya, kita sebagai orang Asia harusnya bersyukur. Ya, hanya lidah orang Asia aja yang ketika ngomong bahasa apapun udah bisa kayak orang aslinya. Gitu. Sama. Kita kalau belajar bahasa Arab, lughatil Arabi, pasti pengen dong lidah kita seperti orang Arab. Nah, begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran, membaca dalil keagamaan Islam dalam lughatil Arabi, misalkan hadis. Ya, bukan hadits ya, tapi hadis dibaca ya, hadis.
Al-hadits, ya. Bukan hadits, baca hadits. Nah, ini saya koreksi gurunda saya Bang Zuma yang suka ngomong hadits kayak hadis, bukan hadis, bukan hadis. Dan suka ditulis hadis, HDIS kan. Salah. Yang benar tuh hadis pakai T ya. Ada TS ya. Jadi dibaca hadis. Karena bahasa aslinya memang begitu. Ada sin, ada sa ya. Al-hadis, ha, da, sa. Gitu. Jadi bacanya hadis. Gitu. Nah, orang kita kalau baca hadis pun juga harus jelas bacaannya, harus jelas pelafalannya, harus sesuai dengan sifatul huruf, makhrajul huruf, tajwidnya juga dipakai. Ya, begitu juga dengan kalau kita baca kitab. Kita para ulama yang dalam lughatil Arabi. Makanya saya kalau ikut-ikut kajian tabligh kayak gitu, pasti saya baca Arabnya juga. Nggak ada saya terjemahan aja. Nggak ada itu. Karena kita umat Islam bukan umat terjemahan. Gitu teman-teman. Dan ingat, karena lughatil Arabi adalah bahasa yang hidup, saya perlu ingatkan sekali lagi, saya tegaskan. Kita kalau salah baca, itu artinya bisa berlainan. Kita salah melafaz suratul Fatihah. Suratul Fatihah salah arti, salah baca, salah pelafalan, artinya bisa beda. Makanya kan saya bilang, kalau minimal kita bisa melafaz Quran surah Fatihah, kita bisa melafaz Quran surah yang lain. Minimal kita bisa baca suratul Fatihah, kita bisa baca Al-Quran surah yang lain. Gitu. Saya hanya menegaskan ini saja, tidak lebih kok. Ilmu saya juga masih terbatas. Tapi saya hanya berbagi saja. Gak ada saya mengkutak-kutuk gitu, gak ada teman-teman. Gak ada. Mengkutak-kutuk itu gak ada teman. Saya tidak ada niatan untuk itu. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa namanya kita belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia. Pak usia sepertaran Bapak boleh nggak Pak ini belajar melafaz Al-Quran? Yang larang sopo? Om Bagus larang. Kalau Om Bagus larang, tarung sini sama saya. Mau tarung apa? Mau tarung laser, mau tarung pedang, mau tarung batu, mau tarung karate, mau silat, capoeira, atau pistol sekalian, atau shotgun, atau mesin gun sekalian. Nah. Saya begitu orangnya. Umat Islam tuh umat petarung, bukan umat pengecut. Nggak ada umat Islam lapor-lapor polis, nggak ada. Zaman Aisyah, Siti Aisyah rahimahullah itu dipitnah sama orang kafir fasik itu. Ada ndak itu? Aisyah, kamu lapor polisi saja. Polisi waktu itu belum ada tau. Kamu lapor polisi saja. Ini pencemaran nama baik. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Para sahabat Rasulullah langsung cari tuh yang hina tuh, tarung kita. Tapi keburu dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan udah nggak apa-apa, tenang aja, kita doain aja, mudah-mudahan yang menghina akan Aisyah nih, Fatimah putri Rasulullah, maaf salah ya, putri Rasulullah ini, Siti Fatimah ya, yang hina anakku Fatimah tuh udah biarin aja, kita doain aja, mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka. Tadinya tuh mau tarung itu sahabat itu. Jadi begitu, nggak ada dulu itu Fatimah tuh. Udah kamu lapor polisi aja, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian, memengmu itu ujar, memengmu itu lapor polisi. Polisi waktu itu aja belum ada. Lah kalau sekarang orang dikit-dikit lapor polisi, ya, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit pencemaran nama baik, dikit-dikit perbuatan tidak menyenangkan, dikit-dikit undang-undang ITE, dikit-dikit apa, dikit-dikit.
Pokoknya dikit-dikit lapor polisi, proses hukum, orang masuk penjara. Padahal zamannya enggak ada yang kayak gitu. Kita umat Islam itu umat bertarung. Umat bertarung sampai titik darah penghabisan. Makanya kenapa saya mulai simpatik dengan mereka yang mengajar panahan apa segala itu. Berkuda, ya itulah jati diri natur yang umat Islam itu, fighter, bukan loser. Jangan kayak sekarang didik lapor polisi. Didik waktu kemarin Masjid Al-Karim Bintaro Permai masih dipegang sama Tengku Zainal Arifin, Arman Chandra, Untung sama siapa tuh satu lagi. Ya kroningnya 2 itulah inti. Sama Pak Firaun Maulana waktu itu. Saya kritik, saya dipolisikan. Untung nggak jadi. Karena saya pintar ngelobi. Yang saya bilang saya ada kebutuhan khusus itu saya ada lobby aja. Biar saya nggak dipolisiin. Itu trik saya. Saya waktu itu saya kritik dipolisiin. Cuma bukan orang-orang Islam itu. Umat Islam tuh bertarung. Nggak suka tarung. Itu waktu itu saya belum seperti sekarang, belum hijrah ya, masih jahiliyah ya. Kalau sekarang setelah saya hijrah ini ya, saya jadi tahu umat Islam tuh umat bertarung, fighter. Mau tarung apa? Nggak suka sama omongan saya, oh tarung kita. Mau tarung pedang jadi, saya beli pedang. Mau tarung pistol jadi, saya beli pistol. Mau tarung laser, saya beli senjata laser. Mau tarung apa? Tarung batu, saya ambil batu. Di rumah saya banyak batu, ayo lempar batu kita. Mau tarung apa? Bela diri, saya belajar karate lagi. Saya siap capoeira, saya siap tinju. Ayo. Gitu teman-teman. Kalau tidak suka dengan omongan saya, bukan malah didik lapor polisi, didik usir, didik apa. Kalau orang Islam bertarung. Lihat zaman Rasulullah, berapa kali banyak kali terjadi pertarungan. Ini pengingat, ini sejarah. Nggak bisa direwrite. Nggak bisa ditulis ulang kayak yang mau dilakukan sama Fadlizon ini. Gitu. Ya. Itu aja, sekedar sharing ringan aja lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya udahan aja daripada nanti omongan saya makin gak kekontrol.